Assalamualaikum, selamat sore, Mas Soleh. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Mas Soleh di kantor TE nih, Kantor teh Pak. mantap. Aduh, bentar Mas, ini kok headsetnya nggak kedengeran satu sih, cuma di kiri doang headset saya. Minta di lem biru Pak. Waduh, belum juga masuk ya HR-nya. Coba Tunjangan hari Rebo. jangan hari Rabu. Besok Pak berarti. Iya, coba tes pakai. Oh iya, mati sebelah, mati sebelah, mati sebelah. Ya, mati Cek sebelah. tes. Iya, mati sebelah. Cuma di sini doang bunyi. Di sini kagak. Miring dah. Yang penting kita bisa kasih pemaparan Siap. arsitektur enterprise. Aduh. Masalahnya tadi di warteg mana? Saya depan kantor Pak. Ada Ada pit, ada depan kantor jalanan. di halte, iya. Gorengannya tuh. Yang bakso, ya kan, sebelah Tukang kantor. bakso. Wah, Tuh, juga apa buat dah. tapi kaki saya nggak kelihatan tadi pas saya taikin ke atas. Dibungkus kan baksonya. Iya. Minta anterin ke kantor sebelah. Anterin aja ke kantor sebelah. Masuk, masuk. Ini pada kemana ini yang lain Pak? Iya ini. Si pada beli takjil kali. Apa ngantri kupon? Bisa jadi ngantri kupon. Udah nyari Masih, masjid Pak. iya, Nyari masjid yang enak di sebelah mana nih? kan masih bisa cek and recheck tuh. Ah, masjid ini locknya ini, masjid itu Iya. locknya gitu. Masih bisa keliling-keliling jam. Ini kuponnya banyak nih, gitu kan. Masih. Saya juga dulu gitu. Nyari-nyari masjid mana. Apalagi kalau pulang kerja ke maghriban. Iya, nggak emang sengaja itu mah di rumah nggak ada makanan. Lah udahlah kayaknya mewahan di masjid. Iya. Ya kita cari yang paling baik kan, buka di masjid dah. Jadi masjid dulu tuh sama Pak Aul, Pak Yusuf, tuh, dulu di BP2T tuh, Iya, iya, iya. masjid dekat situ tuh. Antri kupon, duduk aja, celingak celinguk aja, nunggu dikasih kupon. Nggak dikasih kupon totonya. Oh, kayak ngambek deh, ngambek. Di kamar mandi, nggak gebrak-gebrak pintu. Gubrak, gubrak tuh orang kenapa, kata DKM-nya. Kan, iya, dikasih kupon. Pantesan yang kamu kan di flashback zaman-zaman oh, 2013, 2014 tuh di BP2T masa puasanya maghribnya di situ kan anak kosan dulu kos Dulu, dulu anak kosan. anak kosan sahur juga sama begitu nyari ke Masjid. masjid-masjid iya sore itu ya, mantap. Untuk mempersingkat waktu ya Mas Soleh Mas Fahru Rohim kita gas aja langsung Gas. gas aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih waktu dan atensinya.
Mas Soleh dan Mas Farul Rohim. Menjelang berbuka puasa, langkah lebih baik kita mendengarkan kultum Gak jadi belajar, kajian Pak. kajian arsitektur enterprise jadi kultum kan kita belajar di sini arsitektur enterprise kita bisa di next. Stop. Error nih ini PowerPoint ya Mas. Oke. Rewind di pertemuan sebelumnya untuk arsitektur enterprise. Penyusunannya pertama ada pemahaman bisnis, lalu ada perencanaan strategis untuk penyusunan arsitektur enterprise, desain arsitektur teknis, lalu ada implementasi, evaluasi dan perbaikan. Untuk minggu ini, pertemuan kali ini, sore hari ini, di mata kuliah arsitektur enterprise, kita membahas tentang BSP, Business System Planning. BSP adalah proses perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam rangka untuk mendukung sasaran BSP, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Penting untuk memahami tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna dalam rangka untuk membangun solusi sistem informasi yang tepat dan bermanfaat. Hal ini melibatkan mengumpulkan informasi tentang proses bisnis, kebutuhan klien atau user pengguna, dan persyaratan fungsional dan non-fungsional. Kedua, menyusun rencana proyek. Setelah memahami kebutuhan bisnis, perlu menyusun rencana proyek yang rinci, yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan tanggung jawab. Rencana proyek harus mencakup tahap perencanaan, pengembangan, pengujian, peluncuran, dan pemeliharaan sistem informasi. Yang ketiga, dalam BSP, memilih teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi yang tepat adalah kunci untuk mengembangkan sistem informasi yang efektif. Hal ini melibatkan memilih perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur, dan teknologi lainnya yang sesuai dengan persyaratan bisnis dan kebutuhan user. Keempat, yang perlu diperhatikan, memastikan keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data adalah aspek penting dalam sistem informasi. Business System Planning harus memperhatikan keamanan data dan privasi dalam semua tahap proyek, termasuk pengembangan, pengujian, dan peluncuran atau launching. Yang kelima, mengembangkan strategi pengelolaan perubahan. Implementasi sistem informasi harus dapat memerlukan perubahan dalam budaya, proses, dan struktur organisasi. BSP harus menyusun strategi pengelolaan perubahan yang efektif untuk memastikan penerimaan dan keberhasilan sistem informasi baru. Yang keenam, menyusun rencana pelatihan dan dukungan. Setelah peluncuran sistem informasi, penting untuk menyediakan dukungan dan pelatihan untuk pengguna. Business System Planning harus menyusun rencana pelatihan dan dukungan yang efektif untuk memastikan bahwa pengguna atau user dapat menggunakan sistem informasi dengan baik. Yang ketujuh, memantau dan evaluasi kinerja sistem. Setelah launching sistem informasi, BSP harus memantau dan mengevaluasi kinerja sistem secara berkala untuk memastikan bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan bisnis dan user pengguna.
Selanjutnya, level manajemen dari Business System Planning. Dalam proses BSP, setiap level manajemen memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam mengembangkan sistem informasi atau aplikasi yang efektif untuk perusahaan. Berikut adalah beberapa kebutuhan level manajemen dalam BSP. Yang pertama, level top management. Top manajemen harus memimpin BSP dan memberikan visi dan arahan strategis untuk pengembangan sistem informasi. Mereka harus memastikan bahwa proyek BSP sejalan dengan tujuan bisnis dan strategi jangka panjang organisasi. Yang kedua, level middle management. Middle management berperan dalam mengembangkan rencana proyek BSP yang rinci dan mengkoordinasikan kegiatan tim BSP. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek BSP berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan persyaratan. Yang ketiga ada level operasional manajemen. Operasional manajemen bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan operasional dan proses bisnis organisasi. Mereka harus memberikan perspektif operasional untuk pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan memastikan bahwa sistem informasi dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis yang ada. Yang keempat, level IT management. IT management bertanggung jawab untuk memilih teknologi yang tepat dan mengembangkan sistem informasi yang efektif. Mereka harus memastikan bahwa sistem informasi baru memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional dan dapat diintegrasikan dengan infrastruktur IT yang ada. Yang kelima, user management. User management harus memberikan masukan tentang kebutuhan pengguna atau user dan memastikan bahwa sistem informasi yang baru dapat digunakan dengan mudah dan efektif. Mereka juga harus memberikan pelatihan dan dukungan untuk pengguna dalam menggunakan sistem informasi yang baru. Terakhir, ada level manajemen project management. Project management bertanggung jawab untuk mengelola proyek BSP dari awal hingga akhir. Mereka harus memastikan bahwa proyek BSP berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan persyaratan, dan identifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, di halaman berikutnya, konsistensi informasi bisnis system planning. Konsistensi informasi adalah kunci penting dalam BSP karena BSP melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi untuk mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk perusahaan. Dalam rangka untuk memastikan konsistensi informasi di BSP, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, sumber informasi. Business System Planning atau BSP harus mengidentifikasi sumber informasi yang dapat diandalkan dan relevan untuk mengembangkan sistem informasi. Informasi harus diambil dari sumber yang dapat dipercaya dan sesuai dengan persyaratan bisnis dan pengguna. Kedua, metode pengumpulan data. Business System Planning harus menggunakan metode pengumpulan data yang tepat untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Metode pengumpulan data yang tepat meliputi wawancara, survei, observasi, dan pengumpulan data dari sistem informasi yang ada. Ketiga, standar pengolahan data. BSP harus memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan diproses dengan standar yang jelas dan konsisten. Standar pengolahan data meliputi format data, jenis data, kriteria, pengumpulan, dan pengolahan data. Selanjutnya, analisis informasi. BSP harus melakukan analisis informasi yang tepat dan menggunakan alat dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan relevan. Analisis informasi harus dilakukan dengan standar yang jelas dan konsisten. Terakhir, poin kelima adalah dokumentasi. Business System Planning harus mendokumentasikan semua informasi yang dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dengan rinci. Dokumentasi harus dilakukan dengan standar yang jelas dan konsisten, dan harus mencakup informasi tentang sumber, metode pengumpulan data,
standar pengolahan data, dan hasil analisis data. Dengan memastikan konsistensi informasi dalam bisnis sistem planning, organisasi dapat menghasilkan sistem informasi yang efektif dan dapat diandalkan, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis di dalam sebuah perusahaan. Halaman selanjutnya, dalam arsitektur enterprise, mode pengembangan dalam bisnis system planning. Proses pengembangan sistem informasi yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang proses bisnis dan pengembangan solusi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. BSP dapat merubah organisasi dan manajemen dengan beberapa cara, antara lain pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. BSP dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memperbaiki proses bisnis yang ada dan mengembangkan solusi teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya dan waktu yang signifikan. Kedua, mode pengembangan merombak struktur organisasi. Di dalam BSP dapat merombak struktur organisasi dengan memperbaiki proses bisnis dan mengembangkan solusi teknologi informasi yang baru. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur organisasi dan tanggung jawab karyawan di dalam sebuah perusahaan. Ketiga, meningkatkan koordinasi dan komunikasi. BSP dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara departemen dan karyawan dengan menyediakan akses yang lebih baik ke informasi dan data. Hal ini dapat memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara departemen dan karyawan. Keempat, meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas. BSP atau Business System Planning dapat meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas organisasi dengan mempercepat proses bisnis dan mengembangkan solusi teknologi informasi yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini dapat membantu organisasi merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Terakhir, nomor poin 5, meningkatkan manajemen risiko. BSP dapat meningkatkan manajemen risiko dengan memperbaiki proses bisnis dan mengembangkan solusi teknologi informasi yang lebih aman dan handal. Hal ini dapat membantu organisasi mengurangi risiko keamanan informasi dan kerugian finansial. Secara keseluruhan, BSP dapat merubah organisasi dan manajemen dengan cara yang signifikan dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperbaiki struktur organisasi, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas, dan meningkatkan manajemen risiko. Subsistem arsitektur enterprise pada Business System Planning adalah metode untuk merencanakan sistem informasi dan teknologi untuk perusahaan secara masif atau holistik. Subsistem arsitektur enterprise adalah bagian dari Business System Planning yang berfokus pada perencanaan arsitektur teknologi yang terintegrasi dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk melaksanakan subsistem arsitektur enterprise dengan business system planning, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Poin pertama, tahap pertama, identifikasi kebutuhan bisnis. Tahap awal dalam BSP adalah identifikasi kebutuhan bisnis. Langkah ini melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan, stakeholder, dan analisis dokumen bisnis untuk memahami kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Kedua, analisis situasi. Setelah kebutuhan bisnis diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah analisis situasi pada saat ini dari segi sistem informasi dan teknologi. Hal ini akan membantu untuk identifikasi masalah dan kekurangan yang perlu diatasi oleh subsistem arsitektur enterprise. Poin ketiga, subsistem perancangan subsistem arsitektur enterprise. Pada tahap ini, perancangan subsistem arsitektur enterprise dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan situasi up-to-date.
Ini melibatkan pemilihan teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan memastikan integrasi yang tepat antara sistem yang berbeda. Implementasi. Setelah perancangan subsistem arsitektur enterprise selesai, langkah selanjutnya adalah implementasi. Proses ini melibatkan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi yang telah dirancang sebelumnya. Evaluasi dan perbaikan yang terakhir, langkah ini dalam BSP adalah evaluasi dan perbaikan. Hal ini melibatkan pengukuran efektivitas subsistem arsitektur enterprise dan identifikasi area yang dapat ditingkatkan. Perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan dan BSP dapat diterapkan kembali untuk memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, melaksanakan subsistem arsitektur enterprise dengan BSP melibatkan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan bisnis, perancangan arsitektur teknologi yang terintegrasi, implementasi sistem informasi dan teknologi, serta evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis terpenuhi dengan optimal. Cukup untuk pemaparan pada sore hari ini. Mas Soleh dan Mas Farudin, saya haus tadi ngomong terus jadi boleh minum dulu ya. Silakan Pak. Ntar Mas Soleh. Nah, jadi biar kuat lagi nanti menjelaskan materinya. Udah ini persiapan buka Mas Soleh. Belum Pak, biasanya Waduh, habis selesai kuliah pertama baru baru lari-lari. lari-lari. Ada jadwal ini nggak buka bersama nggak di ITTS? Harus Saya ada kurang ini. kurang tahu itu ya Adain. anak-anak di sana. Colek lah Mas Warek, Mas Agung. Yuk bukber. Sederhana aja Iya, kan, iya. itu kumpul. Nanti tak caleg-caleg lah. Mm-mm. Di pinggiran bukber kan yang nggak boleh ASN ya kan, kampus mah boleh-boleh aja bukber Kampus mah bebas. pas. Iya, bagian apa yang mau dipamerin sih ya kan? Kampus kita kan nggak bisa flexing ya, Iya. gorengan-gorengan aja paling ke sana udah seneng banget. Ya, kalau kita pamerin malah bagus kalau kampus Pak. Iya. Iya kan maksudnya itu ASN nggak boleh bukber tuh maksudnya ya supaya lebih sederhana gitu, nggak flexing, nggak ada yang dipamerin gitu kan. Itu kata berita Konsisten. doang Pak. Tapi aslinya mah ya aja pada Asli. sama aja. Hitam di atas putih doang ya. Lah iya. Realitanya di lapangan ya beda-beda. Makanya itu lah di Indonesia kan Ya, lagi begitulah viralnya tuh Indonesia. ya. Lagi viralnya tuh gara-gara di Harusnya Bapak duduknya di depan mobil Lamborghini atau oh Rubicon iya atau apa. bener dong Rubicon ya kan bukber gitu kan Bukber. bawa Rubiconnya. Aduh bener tuh gimana ya tempat nyewanya ya Mas Soleh ya, saya takut diajakin bukber sama teman kampus ya, teman alumni kampus, alumni SMA, saya maunya gitu harian. Di dealer Pak. iPhone 14 ya Mas Soleh ya. Iya, ya mantap. Habis itu kita viralin di media Wah, sosial. iya kan bukber jadi ajang begitu ya. Jadi ajang flexing sama ini motor minimal apa NMAX Aerox gitu. Dua setengah kita sewain ya, Punya Pak Haji sih kita. supaya kita makin pede datang ke bukber alumni SMA gitu.
Onek Vario kan, aduh, kayaknya dipanggil aja nggak negor kali gitu ya. Apa gimana? Nggak ada. Bisa bisa jadi Pak. Astagfirullah, jangan Vario sampai dah. Beat ya. Aduh, saya Mas Soleh. Ya ini Mas Soleh, berhubung kita juga mau buka puasa ya, Mas Soleh juga harus siap-siap. Paling sampai di situ aja Mas Soleh, Mas Rohim. Siap siap. Pemaparan nanti saya share di grup ya. Saya belum share. Oke Kalau ada siap. pertanyaan atau kurang paham tugas, tanyain aja di grup. Tugasnya yang pelajaran kedua Pak ini Mm-mm. belum. Nanti lah kita update lagi. Siap siap. Ya masalah ya. Oke. Paling itu aja ya, Mas Soleh, Mas Farul Rohim. Terima kasih waktunya, atensinya pada sore hari ini. Silakan lanjut yang berburu takjil buat bukaan ya. Silakan dilanjut. Terima kasih. Izin live ya. Siapa Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.